sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan karena hadirat-Mu membawa kesembuhan, membawa pemulihan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, Kau dahsyat, Kau sungguh baik Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan. Sebentar kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu mengubahkan setiap kami, mengubahkan hidup kami. Terus kami diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami persilakan untuk Bapak Pendeta Stefanus Jordan untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Shalom semua, satu sukacita saya boleh memberitakan firman Tuhan buat saudara semua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, ini waktunya Engkau mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami. Kami siap Tuhan, inilah hati kami persembahkan di hadapan-Mu menjadi tanah yang subur, di mana Engkau boleh lakukan apapun semau-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, waktu firman-Mu ini dilepaskan, ada kuasa, ada otoritas Tuhan yang dicurahkan untuk setiap kami di rumah-rumah dimanapun kami berada. Sehingga yang sakit kami boleh alami kesembuhan, yang lemah kami dikuatkan, yang putus asa kami punya pengharapan, yang jalan buntu akan terbuka jalan yang baru, yang miskin alami berkat Tuhan, yang mengalami masalah kami akan dibukakan jalan keluar demi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap kami, dan kuduskan setiap kami Tuhan, layakkan kami untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semuanya, sekali lagi shalom untuk hambanya Pak Benyamin Teja. Shalom juga untuk semua yang hadir, yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan thank you juga untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa kita ngalamin hadirat Tuhan. Yang ngalamin hadirat Tuhan boleh angkat jempolnya saudara. Ya, satu sukacita saudara, jujur saya lahir besar juga justru dari keluarga besar dari Persekutuan Doa Raja Wali. Dan kalau saya boleh ada sampai hari ini, saya tidak mungkin lupa bahwa semuanya ini justru adalah andil besar dari keluarga besar yang ada di Persekutuan Doa Raja Wali. Dan ini sudah menjadi keluarga sendiri buat saya. Satu sukacita kalau saya hari ini boleh memberitakan firman Tuhan. Saudara, saya rindu hari ini, saya sudah mempersiapkan sesuatu yang memang Tuhan taruh di hati saya beberapa waktu belakangan ini, dan baru selesai saya persiapkan bahannya ini tadi sore, saudara, gitu ya, jujur. Jadi ini this is fresh, very fresh from the oven. Dan saya rindu bagikan ini buat kita semua. Kita mau belajar sama-sama. Bukan saya lebih hebat, bukan lebih bisa, tetapi kita mau sama-sama izinkan firman Tuhan mengajar setiap kita. Yang mau boleh katakan amin. Yuk kita akan sama-sama belajar hari ini tentang satu topik firman Tuhan, yaitu bicara mengenai perjamuan kudus Allah. The Holy Communion, perjamuan kudus Allah. Ada kuasa kehidupan Kristus melalui perjamuan kudus. Sebentar setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi saudara boleh persiapkan roti, ya, mau crackers, mau apapun itu boleh, dan anggur bisa diganti dengan sirup ataupun yang memang biasa untuk perjamuan kudus, saudara ya. Nah, saudara, kita mau bahas dulu ini karena jujur saudara, saya dari kecil ngerti tentang perjamuan kudus, tetapi bicara mengenai dibukakan tentang rahasia dari perjamuan kudus, justru setelah saya dewasa, setelah saya belajar tentang firman Tuhan, saudara ya. Kalau enggak, saya sendiri cuman menjadikan itu sebuah ritual, sebuah kebiasaan, sebuah sakramen. Kan perjamuan kudus adalah sakramen, salah satu sakramen dalam kehidupan Kristen orang percaya. Nah, cuma kita mau belajar sebetulnya apa sih makna di dalam perjamuan kudus? Bagaimana sejarah Paskah perjamuan kudus itu dilakukan? Nah, kita akan kupas tuntas. Saya berdoa, saya berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya bisa selesai dan kita semua bisa diwahyukan. Mari kita minta sama-sama biar Tuhan
yang mengajar setiap kita, yang mewahyukan setiap kita. Nah, saudara, sebetulnya, saudara, kita kalau mau bicara mengenai the Holy Communion, bicara perjamuan kudus, kita harus mengerti dulu bahwa kalau pada zaman Musa, saudara ya, kalau kita lihat pada zaman Musa, ada yang disebut dengan Nehustan. Ya, Nehustan. Saudara, kita perlu ngerti ini. Penebusan Kristus untuk Anda dan saya itu peristiwa yang jauh lebih penting daripada peristiwa penciptaan. Kenapa? Karena melalui penciptaan Tuhan cukup berfirman. Tuhan berfirman jadilah terang, terang itu jadi. Tuhan berfirman jadilah burung-burung jadi. Cukup Tuhan berfirman, maka semuanya terjadi. Itulah penciptaan. Tetapi untuk sebuah karya penebusan, Allah nggak cukup berfirman. Allah harus mencurahkan darah anaknya yang tunggal. Saudara, sebelum nanti kita masuk perjamuan kudus, kita mau ngerti betul tentang apa sih karya Kristus di balik dari perjamuan kudus itu. Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan di Bilangan pasal yang ke-21, dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, ia melihat Nehustan, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang, perhatikan ada kata ini ya, memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, ini bukan penyembahan berhala, tetapi ini Tuhan berfirman. Karena kejahatan bangsa Israel, maka tiba-tiba, saudara ya, muncullah banyak sekali ular tedung masuk di dalam perkemahan orang Israel, dan banyak sekali yang meninggal karena ular tedung. Dan tiba-tiba Tuhan berfirman, ini adalah rencana keselamatan. Ini sebetulnya adalah simbolik, lambang, cerita yang Tuhan sudah singkapkan jauh pada zaman perjanjian lama. Sebelum Yesus akhirnya mati di kayu salib. Sebetulnya ini sudah Tuhan beri gambaran. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita perlu mengerti dulu arti Nehustan dalam bahasa Ibrani, saudara ya. Nehustan bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri, saudara ya. Kayak bahasa Mandarin dibacanya dari kanan ke kiri gitu ya, terbalik. Nah, bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Nehustan, ya bukan kita bacanya Natsuhen, bukan saudara ya. Nehustannya tetap kita baca, tapi ini dibacanya dari huruf paling kanan ke yang paling kiri. Nah, kita akan kupas satu-satu huruf Ibrani ini. Supaya kita mengerti apa yang terjadi sebetulnya dari Nehustan ini sendiri. Tuhan sudah membuat satu rencana yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Dimulai dari kata nun. Yang paling kanan ini nun, saudara. Dalam bahasa Ibrani nun, itu artinya adalah kehidupan. Waktu Tuhan menciptakan kehidupan, manusia adalah menjadi makhluk yang hidup. Kehidupan ini milik Allah. Kehidupan Tuhan berikan kepada setiap manusia. Pada zaman Adam, tidak ada yang namanya, ini sebelum Adam jatuh dalam dosa, tidak ada yang namanya usia. Usia Adam baru dihitung saat Adam jatuh di dalam dosa. Mari kita mengerti ini, bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian. Tuhan menghendaki kehidupan. Maka Nehustan, ini kalau kita baca diawali dengan kata kehidupan. Ya. Dan berikutnya, ya, nun, itu adalah artinya adalah menyingkapkan. Menyingkapkan. Apa ya yang disingkapkan sebetulnya? Nah, berikutnya, ini adalah, memang bahasa Ibrani itu sebetulnya semuanya konsonan, tidak ada vokal. Vokal itu biasanya mengikuti konsonannya. Jadi sebetulnya kalau kata Indonesia kan ada A, I, U, E, O, bahasa Ibrani itu tidak ada. Semuanya kata konsonan. Ya, sebetulnya ini adalah shi, shin. Ya, shi ini dibaca shin, saudara. Ini artinya adalah to destroy. Namun kalau tiga huruf itu disatukan, nun, dan shi, ini dibaca menjadi nahash. Nahash ini artinya adalah ular. Saudara, kalau kita lihat kata ular pertama kali muncul, ya ini, pakai kata nahash. Ular tembaga. Nahash. Nah, saudara, menarik sekali. Ternyata tidak berhenti di kata nahash. Tuhan berikan taf di sana. Nahash taf. Taf itu artinya adalah salib Kristus. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab terjemahan Ibrani, ada kata alef taf. Itu sebetulnya adalah bicara mengenai itu simbolik dari Kristus. Taf itu bicara mengenai
Kristus. Taf bicara mengenai salib. Maka saudara, jadi kalau nehus taf kita satukan dari bahasa Ibraninya, sebetulnya itu punya satu rahasia di balik kata ini adalah bagaimana menyingkapkan rahasia ilahi untuk menghancurkan kuasa musuh, yaitu nahas, iblis. Di mana waktu salib itu ada, di mana Yesus mati di kayu salib, maka disitulah kuasa iblis dihancurkan. Makanya firman berkata, Adam yang pertama itu membawa manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Kristus, itu akan menjadi Adam yang menghidupkan. Kembali kepada kodrat Allah. Nah saudara, poin terpenting di sini adalah taf. Salib Kristus. Sebab tanpa salib Kristus, tidak ada yang namanya kuasa iblis dihancurkan. Kita masih seperti budak-budak dosa saja. Tetapi karena kematian Kristus, salibnya membawa kita yang harusnya menjadi budak dosa, kita menjadi orang merdeka. Yang kita adalah warga negara neraka, kita sekarang menjadi warga negara sorga. Ya, jadi salib membawa pertukaran kehidupan atas kematian. Oke, sampai di sana pasti semua clear, semua jelas. Kita lanjutkan. Saudara, seringkali kita dengar begini. Engkau yang sakit, pandang salib Kristus. Banyak hamba Tuhan kan bilang begitu, saudara. Jujur, saya sendiri waktu saya mengalami sakit beberapa tahun lalu, salah seorang hamba Tuhan yang punya karunia Nabi, ya, dia bilang, dia sudah menubuatkan sama saya, beberapa waktu ke depan kamu harus sering memandang salib Kristus. Dia bilang begitu. Jujur saudara, untuk menemukan kata, arti kata memandang salib Kristus itu membutuhkan waktu yang begitu lama buat saya. Saya bergumul, apa memandang salib Kristus? Ya, saya tahu karya Kristus. Apa yang saya harus pandang? Sama seperti orang-orang Israel yang dipagut oleh ular tedung. Dikatakan pandang, memandang kepada Nehustan yang adalah perlambangan salib Kristus. By the way, saudara, kalau lihat lambang Nehustan, saudara pasti akan ingat sebetulnya dengan lambang apotek, saudara ya. Karena memang apotek ngambil dari sini sejujurnya, saudara. Nah, saudara, lanjutkan lagi, itu intermezzo saja. Saudara, kita harus ngerti gini, memandang salib Kristus itu ini sebetulnya, saudara. Ini esensi yang saya temukan begini. Yang pertama, dengan kita percaya kepada karya penebusan Kristus, kita harus percaya dulu bahwa Yesus memang mati buat kita. Kalau nggak, kita cuma jadikan itu jargon. Seolah-olah, ya saya tahu Yesus mati buat saya. Enggak. Kita perlu mengerti dulu bahwa Yesus itu mati buat kita, bukan terpaksa, tetapi sukarela. Karena, begini saudara, tidak ada seorang pun bisa sentuh Yesus kalau Yesus tidak membiarkan dirinya disentuh. Tidak ada seorang pun bisa mengambil nyawa Yesus kalau tidak Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Gini, di malam terakhir di Getsemani sebelum Yesus ditangkap, ingat peristiwa itu. Yudas, pemimpin rombongan, membawa para serdadu dari imam besar, bawa pentungan, bawa semua, saudara ya. Dan banyak sekali. Salah satu tafsir berkata bahwa kurang lebih ada 200 orang untuk cuma menangkap satu Yesus, saudara. Dan waktu itu ada salah seorang nanya gini, mana Yesus, mana Yesus? Yesus tanya begini, siapa yang kamu cari? Kami cari Yesus, orang Nazaret itu. Yesus bilang gini, I am that I am. Kalimat yang sama yang diucapkan oleh Allah waktu Allah berjumpa muka dengan Musa di semak belukar. Waktu Musa bertanya, siapakah engkau? I am that I am. Itu adalah satu penyebutan lafal Allah yang luar biasa. Aku adalah aku. Waktu Yesus berkata, aku adalah aku. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat, semua orang, para prajurit yang mau nangkep Yesus, semua mundur dan rebah. Jelas bahwa Yesus itu nggak bisa ditangkap, saudara. Kalau tidak dengan rela hati Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dengan rela hati, Yesus mengorbankan dirinya untuk Anda dan saya. Itu baru permulaan. Di mana waktu Yesus mulai dibawa, dia digebukin, dia ditutup mukanya, dihina, diludahin. Belum cukup sampai di sana. Dia mulai dicambuk. Dan cambuk walaupun ngomong 39 kali, 40 kurang 1. Cambukan orang Yahudi dengan cambukan orang Romawi, dua hal yang sangat berbeda, saudara. Cambukan orang Yahudi dicambuk 39, ya akan ada 39 baretan, saudara, gitu ya. Tapi cambukan orang Roma, Alkitab
mencatat ini, saudara ya, di mana cambuknya itu cambuk berduri, dan masing-masing cambuk itu ada banyak rantai yang keluar. Di masing-masing cambuk itu ada bola-bola besi, ada kail-kail seperti mata pancing, di mana waktu cambuk itu dihantam kepada tubuh Kristus, waktu ditarik daging dan darah keluar. 39 kali membuat tubuh Kristus tidak lagi berupa tubuh. Semuanya habis. Tidak bersisa, saudara. Itu yang terjadi. Belum cukup sampai di sana. Mahkota duri ditancapkan. Dengan sengaja mahkota duri ditancapkan. Belum cukup sampai di sana. Tubuhnya dilubangi paku, saudara. Semua itu untuk apa sih? Untuk mengganti Anda dan saya. Wow. Nah, maka dari itu kita harus percaya dulu kepada karyanya, yaitu Kristus dengan sengaja mati di kayu salib untuk menggantikan Anda dan saya. Jadi apapun masalahmu, dia menggantikannya untuk kita. Engkau yang sakit, engkau yang terbaring, engkau yang merasa kok hidupku penuh dengan kutuk, engkau yang merasa apalagi, kenapa ya bisnisku kok berantakan, hidupku kok berantakan. Kok aku ngalami terus yang namanya depresi ya. Aku terus ngalami yang namanya gejala kecemasan. Saudara, percayalah pada karya salib Kristus. Itu yang disebut dengan memandang salib Kristus. Dan kedua, berulang-ulang kita harus meyakinkan diri kita bahwa salib itulah kesembuhan kita. Bahwa Yesus memang dengan sengaja mengganti kita. Jujur, saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini sudah tidak lagi yakin akan mujizat. Banyak orang Kristen hari-hari ini akhirnya beralih dari teologi murni kepada teologi logik. Di mana ilmu tentang Tuhan haruslah logis. Gereja model begitu penuh hari-hari ini, saudara. Kenapa? Karena logis. Mudah dipahami. Tidak banyak bicara soal mujizat. Tapi bicara mengenai kehidupan sehari-hari yang logis. Bagaimana kunci sukses? Itu penuh, saudara, gereja-gereja begitu. Kenapa? Logis. Dan sekarang keadaan dunia membawa orang-orang, anak-anak Tuhan kepada keadaan yang lebih logis. Makanya mujizat mulai jarang kita temukan. Lebih banyak kita mendengar pengajaran-pengajaran logis, masuk akal, saudara. Nah, maka dari itu kita perlu meyakinkan diri kita berulang-ulang bahwa salib Kristus itulah yang membawa kesembuhan. Sekalipun mungkin keadaan kita masih sakit, loh, saudara. Sekalipun keadaan kita belum berubah, sekalipun mungkin kita masih bangkrut, masih ngalami masalah, masih punya banyak masalah, kita masih alami. Tetapi kita terus dengan konsisten berulang-ulang meyakinkan diri kita bahwa salib itulah pertukaran kita. Salib itulah karya Kristus yang sempurna, makanya dikatakan it is finished. Dan waktu Yesus udah dihabisin, sudah, bahkan udah dipaku, dilubangin. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Kapan Yesus akhirnya menghembuskan nafas terakhir? Saat Yesus berkata, it is finished. Ke dalam tanganmu. Ku serahkan nyawaku. Disitulah nafas Yesus terhenti. Tidak ada seorang pun bisa membuat Yesus mati kalau bukan Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Itulah proses pertukaran. Selesai. Selesai, saudara. Jadi jangan lagi diungkit-ungkit, wah ini kutuk terus ada, kutuk. Mungkin ada orang yang gak suka sama kita, kirim jampe-jampe, ya mungkin itu bisa terjadi. Tetapi kutuk yang sudah dipatahkan di kayu salib itu selesai, saudara. Kita perlu paham, kita harus kembali pada firman Tuhan. Kalau enggak, kita hidupnya akan dihantui dengan rasa takut. Jujur, saudara, beberapa waktu lalu saya melakukan survei di Instagram. Saya tanya dengan sebuah pertanyaan begini, apa ketakutan terbesarmu? Tahu, saudara? Banyak sekali yang berkata satu, tentang masa depan. Kedua, tentang murka Allah. Seolah-olah kalau saya baca, jadi banyak orang Kristen masih berpikir begini. Tuhan kita tuh, Tuhan yang gampang banget meledak. Saudara kalau pernah nonton film The Smurf, manusia-manusia kecil yang warnanya biru, saudara. Ada satu nama Smurfnya itu Grumpy Smurf, saudara. Kenapa disebut Grumpy? Karena dikit-dikit meledak marah, dikit-dikit meledak marah. Itulah banyak sekali gambaran orang-orang Kristen terhadap Kristus, terhadap Tuhan, yang sudah menyerahkan anaknya loh untuk kita. Bukankah itu sebuah kebaikan yang harus kita terima? Tetapi banyak kita masih beranalogi tentang Tuhan tuh kejam, jahat,
galak, kapanpun bisa meledak, saudara. Firman justru berkata, kemurahannya itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kitab Mazmur bilang gini, nanti saya buka ya. Sesaat saja dia marah, tapi sepanjang hidup dia murah hati. Kita harus lebih pegang yang benar, saudara. Saya ayah dari 3 orang anak. Saya punya anak 1 laki-laki paling kecil, usianya 4 tahun lagi. Gak bisa diem-diemnya, lagi lucu-lucunya, saudara. Lagi banyak tingkahnya. Saudara, untuk mengartikan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia merelakan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, kadang kita baca doang. Kenapa? Kayak biasa. Begitu besar, oh besar. Segini besar, segini besar. Saudara mau tahu besarnya? Mari kita cek kepada saudara yang sudah punya keluarga, sudah punya anak. Besarnya kasih Allah itu begini. Kalau saudara punya anak laki atau anak yang paling kau kasihi, mau nggak engkau tukar anak Anda buat saya? Di mana ada seorang bapak yang rela mengorbankan anaknya untuk orang lain? Gak ada. Saudara, saya kalau selalu mengingat ini, hati saya bergetar. Karena inilah kasih yang terbesar. Di mana Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menukar Anda dan saya. Siapa kita? Surga tidak akan kesepian karena kita nggak ada, saudara. Surga nggak memerlukan kita. Tapi Bapa karena saking mengasihi kita, dia tukar nyawa anaknya untuk Anda dan saya. Bapa yang baik model begitu. Yang rela ngorbanin anaknya buat kita. Tapi sering kali kita salah paham sama Bapa. Kita selalu berkata, Bapa marah, Bapa marah, Bapa marah. Jujur, saudara. Kalau saya sebagai Bapa merelakan anak saya untuk menukar Anda. Tapi setiap hari Anda berkata, saya galak, saya jahat. Hati saya sedih, saudara. Sedih hati saya. Kenapa? Loh, ngapain saya tukar anak saya buat Anda? Demikianlah besarnya kasih Allah akan dunia ini, akan kita orang yang berdosa. Gak tunggu kita udah jadi sempurna baru dia mau tukar anaknya, enggak. Dia tukar anak yang mulia dengan barang rongsokan. Kita nih barang rongsokan, saudara. Banyak salahnya, banyak dosanya. Dia tukar. Dia tuh baik, saudara. Mari jangan ubah kebaikan Allah. Betul, ada murka Allah, betul. Tapi jangan ubah sifat Allah cuman gara-gara kita lihat 1-2 kali dia marah. Jangan. Kita harus terus lihat dia adalah Allah yang baik. Maka dari itu, waktu kita datang sama Bapa kita tahu bahwa Bapa selalu ingin yang terbaik. Kesembuhan, pemulihan, apapun yang terbaik, kelimpahan, Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara, mari kita lihat bicara mengenai roti hidup. Saya mau bawa kita belajar sedikit tentang roti hidup. Saudara, dikatakan di Yohanes pasal 6, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana. Nah, kita akan komparasi antara roti hidup yang bicara tentang Yesus dan roti mana yang menjadi perlambangan Yesus. Saudara ya. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana. Mana adalah roti yang turun dari sorga, made in heaven, di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ini bicara mengenai Yesus. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia ini. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang terjadi waktu manusia memakan roti made in heaven, yaitu mana? Selama 40 tahun, orang-orang Israel yang berjalan di padang gurun menikmati roti mana yang sebetulnya sudah turun dari malam hari. Kalau kita selidiki firman Tuhan, roti mana itu Tuhan berikan malam hari bersama dengan embun, dan pagi hari waktu matahari mulai naik tapi belum terik, maka embun itu mulai hilang dan muncullah mana itu. Dan itu belum bisa dimakan, tapi harus diolah jadi bakar roti. Nah, yang diolah itulah akhirnya jadi roti yang dimakan. Nah, yang belum diolah itulah yang disebut dengan mana. Nah, kata mana sendiri itu berasal dari kata manhe.
saudara, dalam bahasa Ibrani. Manhe itu sebetulnya adalah apa itu, saudara. Ya, karena waktu roti mana turun, nggak ada yang tahu. Waktu embun beku itu mulai menghilang, roti itu mulai muncul, titik-titik seperti sisik, orang Israel mulai bertanya-tanya, what is this? Apakah ini? Mana? Mana? Dan untung, saudara, ada satu hamba Tuhan yang mengerti tentang itu, yaitu Musa. Musa berkata, inilah roti sorga. Untung pewahyuan itu disingkapkan kepada Musa. Kalau enggak, itu orang Israel tidak pernah bisa melihat mujizat Tuhan, padahal sudah di depan mata. Padahal itu roti mana adalah roti yang mendatangkan kehidupan. Nah, saudara, Mazmur 90 ayat 1, ayat 10 kita akan lihat, ini adalah doa Musa. Walaupun dicatat dalam kitab Mazmur, sebetulnya ini mengutip perkataan doa dari Musa. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Loncat ayat 10, Musa berkata begini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat ini ayat favorit di rumah duka, saudara. Tetapi hari ini kita mau bahas, kenapa? Karena begini, ini usia 70-80 tahun sebetulnya sudah terjadi dari zaman Musa. Saudara perhatikan ini. Pada zaman Musa, semua orang yang tinggal, yang hidup, rata-rata hidupnya 70-80 tahun. Tapi kok Musa hidupnya 120 tahun? Bertanya-tanya nggak? Tapi kok Yosua hidupnya 110 tahun? Tetapi kok Kaleb usia 80 tahun dia berkata, kekuatanku masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Saudara, satu rahasia saya buka ya. Roti mana yang turun dari sorga, ini bukan roti hidup yaitu Kristus. Ini roti mana made in heaven. Membuat bangsa Israel muda 40 tahun. Roti mana membuat bangsa Israel seperti mengalami kehilangan usia yang harusnya menua. Tetapi di padang gurun, mereka tetap awet muda. Karena roti mana. Firman juga bilang gini ya, kasut mereka tidak hancur, baju mereka tidak hancur. 40 tahun di padang gurun. Roti mana bikin usia muda 40 tahun? Saudara, bagaimana dengan roti sorga? Roti sorga yang sesungguhnya yaitu Kristus. Yesus bilang gini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. No wonder, saudara. Gak aneh. Kenapa? Karena roti mana aja bisa bikin usia orang Israel mundur 40 tahun. Roti sorga yang sejati yaitu Kristus membawa kita hidup kekal. Maka dari itu, saudara, kematian harusnya bukan menjadi satu ketakutan bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena waktu kita nutup mata di bumi, kita buka mata di sorga. Karena Yesus menjanjikan hidup kekal. Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, saudara, ada muncul beberapa kata makan di sini. Kita mau buka sedikit tentang kata makan dalam bahasa Yunani ya, saudara. Nah, saudara, kata makan dalam bahasa Yunani menggunakan kata yaitu trogo. Nah, trogo sendiri sebetulnya artinya itu saudara, trogo itu terdiri dari dua suku kata bahasa Ibrani, yaitu trauma dan tribos. Ya, kata makan, trogo, itu terdiri dari dua suku kata yaitu trauma. Trauma, saudara tahu ya, luka di masa lalu itu trauma. Makanya orang berkata, kamu punya trauma apa? Kamu punya luka apa? Trauma apa di masa lalu? Luka apa di masa lalu? Trauma, itu luka. Dan tribos itu adalah sebuah path, jejak yang ditinggalkan. Jadi ini bicara mengenai luka yang berbekas. Luka yang berbekas. Apa luka yang berbekas, saudara? Bilur Yesus. Bilur itu apa, saudara? Bilur adalah luka yang diakibatkan bekas cambukan. Itu namanya bilur. Jadi, trobos itu artinya adalah, trogo, ya, trogo, kata makan tubuh Yesus. Itu artinya adalah ada satu luka yang berbekas.
Tetapi itu juga artinya adalah makan dengan suara crunching. Kayak kita ngegigit crackers. Keras gitu, saudara. Keras. Nah, saudara, kenapa saya ngomong ini? Karena gini, orang Israel sampai hari ini, saudara ya, mereka tuh kalau merayakan Paskah, mereka selalu punya ini, roti matzah. Namanya matzah bread, saudara ya. Bentuknya kayak gini, saudara ya. Ini kayak cracker sebetulnya, saudara ya. Kalau kita lihat, bentuknya ini ada garis-garis, ada bolong-bolong, dan ini harus dibakar. Karena ini roti yang tidak beragi. Jadi dia harus dibakar. Ini sebetulnya menjadi perlambangan Kristus. Di mana bicara mengenai garis-garis ini adalah perlambangan dari tubuh Kristus yang dihancurkan lewat hujaman cambuk. Bolong-bolong ini mengingatkan kita bahwa tangan dan kaki Yesus berlubang paku. Dan kenapa harus dibakar? Karena seharusnya kita yang masuk api pembakaran neraka, tapi dia menukar kita. Sehingga kita tidak masuk neraka, kita warga negara surga. Api penghukuman, api penghakiman, harusnya untuk kita, dia tanggung supaya kita hidup kekal. Wow. Kalau kita lihat, wow, ternyata bagaimana penyingkapan Allah secara luar biasa Tuhan sudah lakukan. Nah, saudara, kita mau belajar sedikit tentang the first Passover. Pertama kali kata Paskah. Kapan Paskah pertama muncul? Paskah besar terjadi beberapa kali. Salah satunya terjadi pada zaman ini, yang pertama ini, ya saudara. Berikutnya pernah terjadi juga Paskah besar waktu kembalinya Bait Suci didirikan, Bait Suci yang kedua, saudara ya. Waktu zaman Nehemia, zaman Zerubabel, itu ada Paskah yang kedua. Tapi kita mau bahas Paskah yang pertama, saudara. Paskah besar yang pertama, ini Paskah besar, saudara. Ini terjadi di Keluaran pasal 12. Kita akan baca ayat 7, 8, 9, dikatakan kemudian dari darahnya. Jadi waktu ini, waktu di mana very crucial, masa-masa yang sangat krusial, di mana waktu itu bangsa Israel mau dibawa keluar dari tanah Mesir, tetapi nggak bisa keluar. Kenapa? Karena Raja Firaun tidak memperbolehkan. Raja Firaun mengeraskan hatinya. Dan sampai sebelum tulah terakhir, saudara, di mana anak sulung dari orang Mesir, anak sulung dari hewan Mesir, semuanya mati. Tuhan tuh sudah berfirman dulu lewat Musa. Keluaran pasal 12. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Saudara perhatikan, ini rumah, ada tiang pintunya. Dibubuhkan kepada dua tiang pintu dan ambang batas. Rumah pintunya kan pasti segi 4, saudara ya, persegi panjang. Kanan kiri dan ambang atas. Nah, dagingnya, daging si domba itu harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku, Tuhan, akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Ini bukan karena Tuhan kejam. Karena memang ini sudah menjadi satu komitmen Tuhan membawa bangsa Israel keluar karena orang Mesir mengeraskan hati. Dan kepada semua Allah kecil, ya berarti Allah berhala-berhala di Mesir, akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan inilah disebut dengan Paskah pertama, saudara, kalau kita lihat. Dan di sana dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, darah anak domba yang tadi ya, di ambang batas dan di kanan kiri tiang pintu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, ini kurang lebih gambarnya, saudara ya. Yang kiri gambar domba, saudara ya. Yang kanan. Yang kanan ini ya dibubuhkan tuh darah domba yang sudah disembelih itu.
Itu dibubuhkan di situ. Saudara coba perhatikan, kalau kita sambungin antara vertikal dengan horizontal, saudara akan temukan bahwa itu sebetulnya adalah lambang salib Kristus. Betul ya? Dua kanan kiri, kalau kita sambung menjadi garis horizontal dan atas kita beri garis vertikal, itu adalah lambang salib Kristus. Di mana ada salib, tidak ada yang namanya kematian. Di mana ada salib, tidak ada yang namanya kecelakaan. Nah, ini kita perlu mengerti bagaimana kita menghidupi kuasa darah anak domba, saudara. Saudara, kalau kita lihat pada zaman itu, ada kemungkinan dua hal yang terjadi. Yang pertama, ini kan Musa bilang, ini akan ada sesuatu yang sangat besar. Ayo kumpul, semua puak-puak kepala dikumpulin, kepala-kepala puak dikumpulin. Musa ngomong, ya pokoknya kasih tahu ya semua ya. Karena menurut salah satu literatur itu kan dalam Alkitab 600.000 laki-laki perjalan kaki yang keluar dari tanah Mesir. Salah satu ahli teolog, ahli sejarah mencatat kurang lebih kalau dijumlahkan itu 3 juta orang, saudara. Nah, untuk ngomong dari satu orang yang dapat dari Tuhan kepada 3 juta orang, kan dulu belum zaman WhatsApp, saudara ya. Nggak ada tuh grup WhatsApp yang bisa muat 3 juta orang, saudara ya. Jadi waktu itu mau nggak mau pasti dikumpulin kepala-kepala puak, ya, kepala pasukan 1.000, 100 itu dikumpulin semua, saudara ya. Lalu Musa mulai ngomong kepada pemimpin-pemimpin puak, 12 suku. Nanti 12 suku mereka ngomong lagi sampai nyebar, semua orang Israel tahu bahwa mereka harus masuk di dalam sebuah rumah mereka nggak boleh keluar. Sekalipun di pintunya ada darah anak domba, tapi kalau mereka keluar, mereka mati. Nah, mereka harus ada di dalam rumah yang ada meterai darah anak domba. Nah, kemungkinannya ada dua sebetulnya, saudara. Kemungkinannya ada yang pertama, ada orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Takut gini, aduh, ngeri anak sulung mati, ngeri aduh, takut. Jadi mereka ada di dalam covering anak domba Allah. Darah anak domba itu mengcover dan pasti tulah tidak akan masuk. Tetapi mereka bisa saja ketakutan, mereka stres. Mereka makan, mereka takut. Jangan tidur. Ngeri. Nanti harus lewat dulu malam sampai fajar menyingsing. Ada pasti. Mereka bisa putuskan untuk hidup dalam ketakutan di malam hari itu. Dan jujur, saudara, banyak anak Tuhan yang masih hidup dalam ketakutan. Ini ayat yang saya janjikan, Mazmur 30 ayat 5. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini Allah kita loh, saudara. Ini yang mencatat perjanjian lama loh. Jangan ngomong Allah perjanjian lama sama Allah perjanjian baru beda loh ya. Allah yang sama. Allah yang sama begitu murah hati. Tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Sifat Allah tidak berubah, saudara. Dia Allah yang baik. Kalau masih ada di antara kita banyak ketakutan, dikit-dikit takut, bukan berarti kita melegalkan hidup dalam dosa. Bukan, saudara, sama sekali bukan. Karena firman berkata, barang siapa sudah tahu itu dosa, tetap dilakukan, tidak ada lagi pengampunan. Ngeri, saudara. Upah dosa mau tetap ada upahnya, ada konsekuensi dosa. Jangan main-main dengan dosa. Saya ngomong begini adalah, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, dibenarkan oleh darah Kristus, oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kita harus menghidupi kuasa darah anak domba. Dan kita bisa memilih untuk hidup terus dalam ketakutan. Dikit-dikit takut, mau gini takut, mau gitu takut Tuhan marah. Banyak loh, saudara. Banyak sekali. Karena banyak sekali feedback masuk dalam Instagram saya, saudara. Banyak yang bilang, saya takut Tuhan murka. Kebayang gak, saudara? Hidup terus dalam ketakutan, padahal Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik. Betul, kita harus punya respek sama Tuhan, setuju. Kita nggak boleh menyia-nyiakan hadirat Tuhan. Kita nggak boleh serampangan, doa, punya sikap yang baik. Yes, saya setuju. Kita respek sama Tuhan. Tetapi bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Kayaknya mau gini nanti Tuhan marah. Kayaknya mau gitu nanti Tuhan marah. Saudara, percayalah, Tuhan itu bukan grumpy smooth yang dikit-dikit ngambek. Enggak. Dia adalah Allah yang murah hati. Nah, saudara, kita bisa memilih juga yang ini. Hidup dalam damai sejahtera. Ibrani pasal 3 ayat 11, ini sebetulnya kalau kita baca ayat sebelumnya, ini menceritakan tentang bagaimana hati orang-orang Israel selama 40 tahun di padang gurun, di mana hati mereka masih belum beres. Dan ayat 11 bilang gini, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka, yaitu angkatan yang sejaman dengan Musa,
Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Padahal itu bicara mengenai mereka mau masuk tanah perjanjian. Saudara, sebetulnya Tuhan tuh rindu bangsa Israel bukan hanya mengalami yang namanya the promised land. Tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian, bukan cuma itu. Tetapi Tuhan rindu orang Israel itu mengalami yang namanya the resting place. Tempat perhentian. Kita kerja, kita enjoy. Dalam hadirat Tuhan kita enjoy, kita nikmati kebaikan Tuhan. Dalam hidup kita nikmati kebaikan Tuhan. Mari kita cek sama diri kita masing-masing ya. Mohon maaf sekali lagi, tapi ini adalah sebuah realita di mana ini juga terjadi dalam hidup saya. Dulu saya terus hidup dalam ketakutan, takut dikit-dikit Tuhan marah, saudara. Tapi kita perlu belajar yang benar tentang firman Tuhan. Banyak mana kita hidup dalam ketakutan atau banyak hidup dalam damai sejahtera? Karena ketakutan dan damai sejahtera nggak bisa jadi satu, saudara. Gak mungkin orang yang takut punya damai sejahtera. Dan gak mungkin orang yang punya damai sejahtera punya takut. Mari kita renungkan ini. Kalau hidup kita banyak dikuasai oleh ketakutan, takut Tuhan marah, dikit-dikit takut Tuhan marah, something wrong with us. Sebab rasa respek kehadapan Tuhan itu baik, tetapi tudingan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Siapa penuding kita? Siapa yang selalu mendakwa kita, kata firman Tuhan? Iblis. Kalau hidup kita terus rasa didakwa, iya sih lu sih dulu sih memang dulu penjahat sih lu. Pantaslah sekarang hidup lu berantakan, dulu penjahat sih lu. Kalau itu terus padahal kita udah bertobat sungguh-sungguh, kita hidup ikut Tuhan sungguh-sungguh terus, tapi kita pikirannya penuh begitu. Saudara, something wrong with us. Itu something wrong sama pikiran kita. Jelas itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Kalau terus itu yang dibawa-bawa, itu yang diungkit-ungkit, saudara, berarti engkau masih didakwa oleh iblis. Sedangkan Yesus adalah pembela kita. Kita boleh memilih mau hidup di dalam ketakutan atau hidup dalam damai sejahtera. Dan saya percaya ini pun terjadi pada zaman Paskah pertama. Ada orang-orang yang percaya pada kuasa darah anak domba. Sehingga mereka tidur nyenyak, mereka tenang, mereka makan, mereka happy, mereka tidur sampai pagi karena mereka excited. Karena besok pagi ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka. Mereka excited. Tetapi di lain rumah, ada mereka yang lagi merengkuh ketakutan. Jangan sampai nanti diketok. Aduh, kalau diketok tiba-tiba malaikat maut datang. Aduh, takut. Padahal Tuhan sudah menjanjikan yang ada di dalam rumah, semuanya aman. Di dalam perlindungan kuasa darah anak domba. Siapa darah anak domba itu? Kristus. Kematian Kristus itulah darah anak domba buat kita. Maka dari itu saya mengajak, yuk. Pikiran-pikiran lama tentang Tuhan yang grumpy, dikit-dikit marah. Kita harus lepaskan. Kita harus kenakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Di mana Tuhan mau kita sembuh, Tuhan mau kita dipulihkan, Tuhan mau kita diselamatkan, Tuhan mau kita alami berkat berkelimpahan. Kalau nggak ngapain Tuhan menderita demikian? Kalau toh akhirnya hidup kita menderita, buat apa Tuhan menderita ganti kita? Tuhan menderita ganti kita supaya kita hidup di dalam kemurahan Allah. Saudara, banyak pertanyaan gini. Boleh nggak Pak, seberapa sering kita perjamuan kudus? Boleh nggak Pak, perjamuan kudus setiap hari? Atau seminggu sekali saja? Atau cuma setahun sekali? Di denominasi tertentu, perjamuan kudus hanya setahun misalkan sekali atau 2 kali. Dan itu nggak boleh dilakukan oleh jemaat biasa. Harus oleh pemimpin agamanya. Tetapi kita perlu mengerti dulu sebetulnya perjamuan kudus itu apa sih? Nah gini saudara ya. 1 Korintus 11. Ini kan ayat yang sering kita gunakan waktu kita mau ambil perjamuan kudus. Betul, saudara ya. 1 Korintus 11 ayat 27. Nanti kita terus baca, karena ini bicara mengenai kalau mengambil perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Gini ya, ayat 27 bilang gini, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, saya beri cetak tebal, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tidak layak, saudara perhatikan kata tidak layak. Apa yang tidak layak nanti? Ada penjelasannya. Mempelajari firman Tuhan itu sebetulnya sangat mudah. Kita hanya lihat konteks. Teks terhadap konteks. Kalau kita baca pasal 11, kita nggak ngerti, kita mundur pasal 10. Belum ngerti, mundur lagi pasal 9. Itu konteks dekat. Alkitab tuh ada konteks dekat, konteks jauh. Konteks dekatnya ya ayat sebelumnya, pasal sesudahnya, ayat sesudahnya, itu konteks dekat. Mari kita lihat konteksnya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apa yang tidak layak? Nah karena itu,
Ya, firman bilang, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Jadi sebetulnya perjamuan kudus ini bicara mengenai motivasi dan pengetahuan kita tentang perjamuan kudus itu sendiri. Motivasi Anda perjamuan kudus apa? Pak, saya perjamuan kudus setiap hari. Oke, nggak salah juga. Tapi motivasinya apa? Karena Alkitab tidak mencatat bicara seberapa sering boleh enggaknya, tapi motivasinya apa? Makanya dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ambil bagian dari perjamuan kudus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ini motivasi yang benar tuh ini. Mengakui tubuh Tuhan. Tubuh yang mana yang tadi saya sudah jelaskan, yang dipecah-pecahkan untuk kita. Yang dihancurkan mengganti kita. Ini bicara mengenai karya Kristus, saudara. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, saudara. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit gara-gara apa? Salah menyikapinya. Motivasinya keliru. Dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, artinya ada aja tuh yang salah motivasi, terus kena hukuman gitu ya. Tapi itu bukan hukuman sebetulnya. Kenapa? Karena itu adalah didikan. Maka katanya kita dididik. Dididik itu supaya yang salah jadi benar, beda saudara ya. Kadang kalau orang dihukum doang, ya cuma dihukum, tidak dikasih tahu yang benarnya gimana. Tapi kalau dididik, itu artinya yang salah itu harus diperbaiki jadi benar. Diajar jadi benar, gitu saudara ya, dididik. Supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah saudara, apa yang tidak layak waktu itu pada jemaat Korintus? Ini kan surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Apabila kamu berkumpul, ini ayat sebelumnya, saudara. Ini konteksnya. Kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Loh, tapi saya datang mau perjamuan kudus. Motivasi saya benar kok. Oh, kata Rasul Paulus. Sebab pada perjamuan itu, yang kamu bilang perjamuan kudus, orang memakan dulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Nah, ini dia konteksnya. Apakah kamu nggak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu dalam hal ini? Aku tidak memuji. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus bilang gini, kalau kamu ngomong kamu mau perjamuan kudus, kumpul buat perjamuan kudus, tahu diri dong. Tahu dirinya kenapa? Jangan sampai mabuk, bikin malu aja sih. Dan jangan makan kebanyakan, aduh nanti nggak dapat gimana. Ingat loh ya, pada zaman itu, setiap orang yang berkekurangan itu menerima kelebihan dari orang-orang yang berkelebihan, karena mereka yang berkelebihan mereka membagi roti mereka, menjual barang milik mereka, harta milik mereka untuk dibagikan supaya mereka bisa hidup balance. Tetapi karena ada orang-orang yang punya motivasi yang salah ini, saudara, pada zaman Korintus pasal 11 ini, mereka ngomongnya untuk ngumpul buat makan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, ibadah, perjamuan kudus. Tetapi padahal mereka tidak segitu. Motivasinya maksudnya apa? Biar mabuk, biar kenyang. Sampai ada orang yang kelaparan. Gara-gara bagian rotinya dimakan sama kita. Nah itu motivasinya keliru. Nah saudara, mari kita tanya kembali kepada diri kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus kita. Motivasi kita apa? Saudara mau perjamuan kudus sehari 3 kali pun gak jadi masalah. Kalau motivasi kita benar loh. Tapi mohon maaf, saudara, mohon maaf ya. Orang yang lack of knowledge, kurangnya pengetahuan tentang perjamuan kudus, membawa mereka perjamuan kudus menjadi sebuah ritual. Kenapa perjamuan kudus setiap hari? Supaya nggak sakit. Kenapa perjamuan kudus setiap hari? Supaya bisnis nggak bangkrut. Kok nggak nyambung? Perjamuan kudus itu bukan untuk itu. Kita tidak sedang mengkultuskan roti. Kalau gitu kita sedang mengganti potongan ayam hitam, ya, yang dikatakan sama Gunung Kawi suruh potong ayam hitam, kita ganti dengan anggur dan roti. Tidak seperti itu. Kenapa kita lakukan perjamuan kudus? Karena kita sedang mengimani kematian Kristus itu mengganti aku. Karena kita sedang menghargai kematian Kristus. Bahwa Kristus mati supaya aku hidup. Bahwa Yesus mati mengganti sakit penyakit supaya aku sembuh. Itu makna yang benar, saudara. Jadi seberapa banyak pun kamu mau makan dan minum perjamuan kudus, it doesn't matter. Itu nggak jadi masalah. Asal motivasinya benar, saudara.
Nah, celakanya banyak orang Kristen mengkultuskan perjamuan kudus sampai akhirnya salah. Nah, kita kembali sekarang karena kita sudah belajar, kita tahu saudara ya. Yang lalu biarlah berlalu, tetapi yang di depan karena kita belajar. Yuk beresin. Supaya pikiran kita untuk ambil perjamuan kudus itu bukan supaya nggak sakit, supaya nggak bangkrut, bukan. Karena kita mau ambil bagian dari kematian dan kebangkitan Kristus. Itu lebih loh. Dari menjaga Anda dari kebangkrutan itu lebih dari itu, saudara. Dari menjaga Anda supaya nggak sakit itu lebih. Dan memang, saudara, memang perjamuan kudus waktu kita lakukan dengan cara yang benar, mendatangkan hidup, kesembuhan, berkat, itu turun dalam kehidupan kita. Yuk, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang ibu, saudara, yang saya melayani di tempatnya. Dia kesaksian tentang perjamuan kudus. Awal dia nggak ngerti soal perjamuan kudus. Waktu dia dibukakan tentang arti perjamuan kudus, dia mulai lakukan itu dengan rutin bersama dengan keluarganya. Ini orang Jakarta, saudara. Dan waktu itu suaminya hidupnya nggak benar. Jadi si istri dan anak-anaknya ini semua hidup takut Tuhan. Suaminya, wah hidupnya serampangan. Ya ke gereja ikut istrinya. Tetapi di luar gereja ya ngomongnya sumpah serapah, kasar gitu ya. Hidup semau-maunya dia. Kasar, orangnya keras gitu si suaminya. Karena orang Jawa tapi tinggal di Jakarta, hidupnya dulunya keras. Sekarang dia diberkati, tapi ya jadi begitu gitu ya, karena hidupnya keras. Nah saudara, satu kali saudara, si suaminya ini sakit keras. Sampai terkapar di rumah sakit. Tetapi sang istri yang mengerti tentang arti perjamuan kudus ini, dia mulai memecah-mecahkan roti dan mereka mulai bersama dengan anak-anaknya di rumah sakit berdoa buat papanya. Dalam keadaan terkapar, papanya mulai dimakanin roti. Mulai dikasih anggur. Perut si bapak udah gendut, udah penuh dengan air. Tinggal tunggu hari pasti meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Malam itu, waktu mereka lakukan perjamuan kudus, besok paginya mereka kaget. Perut yang besar dengan penuh dengan air tiba-tiba bisa kempes. Beberapa hari kemudian yang harusnya dia mati check out, saudara, tetapi dia check out dengan keadaan hidup. Dia hidup beberapa tahun, saudara, sampai dia ngalamin pertobatan. Dia hidup yang harusnya nggak mungkin dia hidup. Itulah karya. Banyak sekali kalau kita bicara tentang karya perjamuan kudus saat kita menyikapi dengan cara yang benar. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai motivasi perjamuan kudus kita adalah motivasi yang keliru. Dan ini yang menjadi doa saya buat kita semua. Hari ini kita dibukakan sebuah pewahyuan dengan hati yang terbuka. Kita mau benar-benar ini adalah firman Tuhan. Tanpa perlu kita nanti nuding siapa, enggak. Pokoknya kita ini udah benar. Begini cara firman Tuhan mengajar kita. Kita mau ambil bagian di dalam perjamuan kudus dengan cara yang layak, saudara. Motivasinya harus benar. Ya, kita harus uji diri. Kalau ternyata simpen dosa, simpen luka, ya kita harus beresin, saudara. Jangan disimpan terus. Bagaimana kekudusan bisa bercampur dengan ketidakkudusan kalau kita tahu. Dan sering kali ini juga menjadi doa saya sebelum ambil perjamuan kudus. Tuhan ampuni saya atas dosa yang saya bahkan gak sadari. Karena mungkin saya berbuat dosa dengan ucapan, dengan perkataan tanpa saya sadari. Saya mau beres di hadapan Tuhan. Mari beberapa saat kita mau ambil waktu, kita mau uji diri kita, saudara ya, mengenang kembali kematian Kristus di kayu salib untuk Anda dan saya. Mari ingat kembali pada karya salib Kristus di kayu salib. Mungkin kau berkata, udahlah Pak, mujizat itu bukan bagian saya, itu bagian orang lain. No. Hari ini jelas firman mengajar kita bahwa mujizat Tuhan Dia sediakan untuk Anda. Sekalipun mungkin kau sudah berdoa untuk kesembuhan dan kesembuhan itu belum datang, percayalah, tunggu, sabar sedikit waktu lagi. Kesembuhan itu akan menjadi bagianmu. Sebab di salib itu Dia sudah menanggung semua sakit penyakitmu. Di salib itu Dia sudah menanggung semua dukamu. Di salib itu Dia sudah menanggung semua yang buruk daripadamu. Trauma masa lalumu, kejahatanmu,
dosa-dosamu. Di kayu salib itu semua dia sudah lakukan pertukaran. Kutuk karena keturunan, kutuk karena perbuatan, kutuk apapun yang ada dalam hidupmu. Dengar saudara, karya pertukaran salib Kristus sempurna sekarang dan selama-lamanya. Waktu engkau memberi dirimu menerima dengan iman, maka engkau akan dibebaskan dari semua masalah, dari kutuk, dari apapun yang membuat hidupmu menjadi merana, membuat hidupmu susah, sulit. Waktu mahkota duri ditancapkan, darah itu mengalir dari kepala Yesus. Itu sebagai lambang di mana waktu pertama kali Adam jatuh di dalam dosa, Adam harus alami tanah yang terkutuk. Dengan peluhmu engkau akan bersusah payah mencari nafkah. Tapi waktu Yesus mati, waktu darah itu mengalir, waktu kepala Yesus ditancapkan dengan mahkota duri, waktu di Taman Getsemani peluh Yesus bercampur dengan darah, waktu itulah pertukaran terjadi, di mana engkau tidak perlu lagi bersusah payah karena tanah terkutuk. Tetapi sekarang tanah hidupmu akan menjadi tanah yang diberkati. Usaha bisnis pekerjaanmu akan menjadi bisnis yang diberkati. Karena Yesus mengganti semuanya. Yesus menukar semuanya di kayu salib untuk setiap kita. Mari terima saudara perjamuan kudus dengan iman. Percaya dan pandang kepada salib Kristus. Salib yang membawa pertukaran, salib yang mendatangkan kehidupan, diberikan kepada setiap kita. Lagi katakan, karena salibmu, ku hidup, amin. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup, amin. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, yang hancur dipulihkan, bisnismu dipulihkan oleh Tuhan, yang mandul disuburkan, karyanya sempurna, menjamah dan menukar setiap kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Bebaskan kami dari segala kesalahan yang kami sadari maupun tidak. Biar sepenuhnya Allah Roh Kudus, Engkau yang berbicara pada setiap kami melalui perjamuan kudus-Mu. Dan perjamuan kudus-Mu ini boleh membawa pertukaran bagi setiap kami, mengingatkan kami kembali kepada salib Kristus, kepada karya-Mu, bahwa Engkau sudah melakukan semuanya sempurna di kayu salib untuk menebus setiap kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu sendiri. Kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, dengan darah-Mu sucikan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan